Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, pada sore hari ini teman-teman sekalian kita menambah sedikit ngaji atau belajar kita tafsir Al-Misbahul Munir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang kemudian yang ringkasan yang dibuat oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, juara satu penulis sejarah Nabi, yaitu Ar-Rahiqum Maktum. Beliau meringkas tafsir Ibnu Katsir ini menjadi ringkas seperti ini dan diberi baris sehingga memudahkan kita untuk membacanya, ya. Al-Misbahul Munir. Dalam belajar kita selanjutnya adalah Al-Kalam ala ma yata'allaku bihadzal hadis. Pembicaraan berkenaan dengan apa saja yang berhubungan atau berkaitan dengan hadis ini, maksudnya hadis yang sudah kita pelajari yang lalu, ya, tentang bahwa sholat itu, Fatihah itu dibagi menjadi dua, antara Allah dan hambanya ketika dia sholat, membaca dalam sholat. Mimma yahtasu bil Fatihah, yang merupakan hal yang istimewa secara khusus berhubungan dengan Al-Fatihah min wujuhin, dari beberapa segi. Wawa, yaitu annahu, bahwa Al-Fatihah itu adalah qad utliqa fihi, telah dimutlakan di dalamnya lafdzus shalah, ya, istilah salat. Artinya Al-Fatihah dinamakan oleh Allah sebagai as-shalah. Wal muradu, sedangkan yang dimaksud dengan as-shalah itu adalah al-qiraatu, bacaan. Kaqaulihi ta'ala, hal tersebut seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain yang berbunyi wala tajhar bi sholatika. Janganlah kamu menjaharkan atau mengeraskan bi sholatika, bacaanmu. Di sholat diartikan bacaan di surat Al-Isra ayat 110 ini. Wala tukhafid biha, dan jangan pula merendahkan dengannya, dengan bacaanmu itu. Wabtaghi, dan carilah baina dzalika, antara itu sabilan, jalan. Jadi tidak antara itu berarti antara tinggi dan rendah, ya. Jalan apa? Tengah-tengah. Surat Al-Isra ayat 110. Ayat artinya bisolatika itu adalah biqiraatika, ya, berkenaan dengan bacaanmu. Kama jaa, sebagaimana ada datang musorrohan secara jelas, bihi, dengannya fi sahih, ya, berkenaan dengan hal itu fi sahih, di dalam kitab sahih, hadis sahih, ya, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas. Wa hakadha, dan begitu pula qala fi hadzal hadis, berkata di hadis ini Allah, ya, Allah berfirman di hadis ini, hadis qudsi ini, Allah mengatakan qasamtu sholata, aku membagi salat. Maksudnya Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Baini, antara aku, wa baina abdi, dan antara hambaku, nisfa, ini menjadi dua bagian.
Fanisfuha maka yang sebagiannya li untukku, wanisfuha dan sebagiannya lagi li abdi untuk hambaku. Wali abdi masalah dan untuk hambaku apa yang ia minta. Summa kemudian bayana Allah menjelaskan tafsilah hadhil qismah, rincian bagi pembagian ini. Fi qiraatil Fatihati di dalam membaca Al-Fatihah, dalam bacaan Al-Fatihah. Fadalla maka hal itu menunjukkan ala azamatil qiraati fi sholati. Betapa agungnya bacaan Al-Fatihah fi sholat di dalam sholat. Wa annaha bahwasanya bacaan di dalam sholat itu, bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu min akbari arkaniha, merupakan rukun sholat yang terbesar adalah membaca Al-Fatihah. Idh karena utliqat dimutlakan, dikaitkan al-ibadatu ya, ibadah. Wa uridu biha dan yang saya maksudkan dengan dimutlakan sebagai ibadah itu adalah Al-Fatihah itu juz'un wahidun minha, merupakan satu bagian daripada sholat itu. Wa al-qiraatu yaitu apa? Membaca Al-Fatihah. Satu bagian daripada bagian sholat. Kama udlika sebagaimana dimutlakan lafdzul qiraati, kata-kata membaca atau qiraah, war muradu bihi as-salat, yang dimaksudkan dengannya adalah as-salat. Dan yang dimaksudkan itu adalah as-salat. Misalnya fi qaulihi dalam firman Allah wa Qur'an al-fajri, dan bacaan fajar, maksudnya sholat fajar. Maksudnya sholat fajar, sholat subuh. Sholat subuh itu dinamakan oleh Allah sebagai Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri, karena sesungguhnya ya, bacaan fajar maksudnya sholat fajar, sholat subuh, karena adalah masyhudan, disaksikan. Maksudnya disaksikan oleh malaikat. Surat Al-Isra. Ya. Ya. Nah, wal muradu yang dimaksudkan adalah Quran adalah sholatul fajri, sholat fajar, sholat subuh. Kama ja'a sebagaimana ada telah datang musarrahan secara jelas bihi berkenaan dengan itu fi sahihain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dua sahih. Sahihain Bukhari dan Muslim. Annahu bahwasanya ya, yashhaduha. Ya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikatul lail wa malaikatul nahar. Oleh malaikat malam dan malaikat siang. Ini ada hadis panjang tapi tidak disebutkan di sini. Ini hanya disebutkan intinya. Intinya itu setiap hari itu ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Ada yang bagiannya aplosannya itu siang dan ada aplosannya malam. Yang aplosan siang datangnya subuh, nanti pulangnya asar. Yang malam datangnya asar sampai subuh jagain kita. Nah, untuk mencatat amal kita. Nah, kalau hamba itu sholat asar dan sholat subuh, maka ditanya oleh Allah dalam keadaan bagaimana hambaku itu. Maka malaikat menjawab, saya tadi datang kepadanya waktu asar, dia sholat jamaah di masjid. Dan tadi saya tinggalkan pas waktu subuh, dia pun datang ke masjid sholat jamaah. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, itu maksudnya begitu. Kemudian ini berkenaan dengan apa namanya apa tadi? Berkenaan pembicaraan berkenaan dengan hadis tentang apa? Tentang Al-Fatihah sebagai bacaan sholat yang dibagi oleh Allah antara Allah dan
hambanya. Oke, supaya tidak panjang, supaya bisa dikirim lewat WA, maka kita potong dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan tentang wujubu qiraatul Fatihah fi sholawat. Wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Ya, kuliah, semua sholat. Imaman karena au makmuman au munfaridan. Baik dia itu imam, makmum, atau sholat sendirian. Tapi supaya nggak kepanjangan bisa di-upload ke WA, maka kita potong sampai di sini dulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.